Pada pertengahan era 2000-an, kawasan Jatinangor sedang bergeliat menjadi kota pendidikan yang sibuk. Ribuan mahasiswa dari berbagai penjuru negeri datang untuk menimba ilmu, salah satunya adalah Asep. Sebagai mahasiswa baru di salah satu perguruan tinggi ternama, ia masih dalam tahap adaptasi dengan lingkungan barunya yang padat. Di antara gedung-gedung kampus dan rumah kos yang berjejeran, terdapat sebuah relik masa lalu yang berdiri kokoh namun sunyi, Jembatan Cincin. Bangunan tua peninggalan Belanda itu melintang gagah di atas lembah kecil di daerah Cikuda, menjadi saksi bisu jalur kereta api yang pernah menghubungkan Ranca Ekek dengan Tanjung Sari. Kini, relnya telah tiada dan fungsinya telah lama mati. Jembatan yang tersusun dari pilar-pilar batu megah itu lebih sering menjadi objek foto atau tempat uji nyali daripada sebuah perlintasan. Bagi sebagian besar mahasiswa, jembatan itu adalah ikon Jatinangor yang menyimpan aura mistis. Cerita tentang penampakan dan suara-suara aneh sudah menjadi rahasia umum, dibisikkan dari senior ke junior sebagai semacam selamat datang yang menegangkan. Namun, bagi Asep, semua itu hanyalah bumbu penyedap cerita, tahayul yang tidak perlu ditanggapi dengan serius. Asep adalah tipikal pemuda yang logis dan sedikit skeptis. Baginya, yang nyata adalah tumpukan tugas kuliah, laporan praktikum, dan dompet yang sering menipis di akhir bulan. Ia tinggal di sebuah rumah kos yang letaknya cukup jauh dari pusat keramaian Jatinangor. Untuk mencapai warung makan atau tempat fotokopian terdekat, ia harus memutar cukup jauh melewati jalan raya. Namun, ada satu jalan pintas yang sering ia perhatikan, sebuah jalan setapak yang memotong lembah tepat di bawah bentangan Jembatan Cincin. Jalan setapak itu memang gelap dan jarang dilalui orang saat malam tiba. Namun, godaan untuk menghemat waktu dan tenaga seringkali lebih besar daripada rasa was-wasnya. Teman-teman satu kosnya sudah berulang kali memperingatkan agar tidak melewati jalur itu setelah maghrib. Mereka menceritakan berbagai kisah seram yang mereka dengar, dari suara tangisan hingga penampakan sosok perempuan. Asep hanya tertawa mendengarnya, menganggap teman-temannya terlalu mudah termakan cerita horor murahan. Selama tidak ada begal, aku aman, begitu selalu jawabnya dengan enteng. Ia tidak tahu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih kelam daripada sekadar ancaman kejahatan manusia yang menunggu di jalur pintas pilihannya itu. Sesuatu yang telah lama bersemayam dalam kesunyian lembah di bawah Jembatan Cincin, menunggu untuk diusik oleh langkah kaki seorang pemuda yang terlalu percaya diri. Keputusan Asep untuk menjadikan jalur di bawah Jembatan Cincin sebagai rute rutinnya dimulai dari sebuah kebutuhan mendesak. Suatu malam, ia harus segera mencetak tugas yang akan dikumpulkan esok pagi, sementara tempat fotokopian langganannya akan segera tutup. Pilihan antara memutar jauh atau memotong jalan menjadi sangat jelas baginya. Berbekal senter dari ponsel Nokia jadulnya, ia melangkah mantap menuju jalan setapak yang ditumbuhi ilalang itu. Malam itu adalah pengalaman pertamanya melintas sendirian di sana. Suasananya memang berbeda. Udara terasa lebih dingin dan lembab. Suara keramaian jalan raya Jatinangor seolah teredam oleh dinding-dinding lembah. Yang terdengar hanyalah suara langkah kakinya sendiri dan gesekan ranting yang terinjak. Saat berada tepat di bawah bentangan jembatan yang megah, ia berhenti sejenak. Ia mendongak, menatap pilar-pilar kokoh yang menjulang dalam kegelapan. Ada perasaan kecil dan sedikit terintimidasi, namun tidak ada rasa takut. Ia malah terkagum dengan arsitektur kuno itu. Malam itu berjalan lancar tanpa ada gangguan apapun. Asep berhasil mencetak tugasnya dan kembali ke kos melalui jalan yang sama. Keberhasilan itu membuatnya semakin yakin bahwa cerita-cerita seram itu hanyalah isapan jempol belaka. Sejak saat itu, jalan pintas di bawah Jembatan Cincin menjadi jalur favoritnya. Siang atau malam, jika ada keperluan mendesak, ia akan dengan santai melaluinya. Ia bahkan mulai hafal di mana saja ia harus melompat untuk menghindari genangan air atau menunduk untuk menghindari dahan pohon yang rendah. Teman-temannya hanya bisa menggelengkan kepala melihat kenekatannya. Jangan sombong, Sep. Penunggu, di sana tidak suka kalau kita terlalu sering lewat,
kata salah seorang temannya. Asep hanya membalasnya dengan cengiran. Ia merasa menjadi semacam pemberontak terhadap tahayul yang dipercayai teman-temannya. Ia merasa lebih modern, lebih rasional. Ia tidak sadar bahwa tindakannya yang berulang-ulang, melewati teritori mereka, dengan sikap acuh tak acuh, dianggap sebagai sebuah provokasi. Kesombongan dan sikap skeptisnya menjadi semacam undangan terbuka. Ia tidak pernah mengucapkan permisi atau setidaknya menjaga sikap saat melintas. Baginya, itu hanyalah sebuah lembah dan jembatan mati. Ia tidak tahu bahwa kesunyian tempat itu bukanlah berarti kosong. Kesunyian itu adalah selubung dari sebuah energi kesedihan yang telah mengendap selama puluhan tahun dan kesabarannya mulai menipis. Setelah beberapa minggu rutin menggunakan jalan pintas itu tanpa masalah, Asep mulai merasakan keanehan pertamanya. Suatu malam, saat ia berjalan pulang dari membeli makan, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara jangkrik pun seolah enggan berbunyi. Tepat ketika ia berada di tengah-tengah jalur di bawah jembatan, ia mendengarnya. Suara tangisan seorang perempuan. Suaranya terdengar lirih, terbawa angin, namun cukup jelas untuk membuatnya berhenti melangkah. Asep mengedarkan pandangannya, menyapu kegelapan di sekelilingnya dengan cahaya ponsel. Tidak ada siapa-siapa. Ia berpikir mungkin itu hanya suara kucing atau mungkin ada mahasiswa yang sedang membuat lelucon dari atas jembatan. Ia mencoba mengabaikannya dan kembali berjalan. Namun, suara tangisan itu terus terdengar, mengikuti langkahnya hingga ia keluar dari area lembah. Suara itu begitu pilu, penuh dengan keputusasaan, meninggalkan perasaan tidak nyaman di hatinya. Malam berikutnya, kejadian itu terulang. Di titik yang sama, suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini sedikit lebih jelas. Asep kembali berhenti, mencoba mencari sumbernya dengan lebih saksama. Ia berteriak, "Siapa di sana? Jangan bercanda, tidak lucu." Teriakannya hanya dijawab oleh gema suaranya sendiri, yang kemudian disusul oleh isak tangis yang semakin menjadi-jadi sebelum akhirnya lenyap. Bulu kuduknya mulai meremang. Ini terasa berbeda dari sekadar lelucon. Asep mulai merasa ragu dengan keyakinan skeptisnya. Ia mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin ada warga yang rumahnya di sekitar lembah dan sedang bertengkar. Atau mungkin itu hanya efek akustik dari lembah yang memantulkan suara dari tempat yang jauh. Ia berusaha keras meyakinkan dirinya sendiri, namun suara tangisan yang menyayat hati itu terus terngiang di telinganya bahkan setelah ia sampai di kamar kos. Meski mulai merasa takut, egonya masih menolak untuk mengakuinya. Ia tidak menceritakan kejadian ini kepada teman-temannya, khawatir akan menjadi bahan ejekan. Ia memutuskan untuk tetap melewati jalan itu, seolah ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia tidak takut. Namun, setiap kali melintas di malam hari, ia kini berjalan lebih cepat, dengan jantung yang sedikit berdebar, sambil terus memasang telinga, berharap tidak mendengar lagi suara pilu yang mulai menghantui langkah-langkahnya. Gangguan tidak berhenti pada suara tangisan. Setelah beberapa malam diteror oleh suara misterius itu, Asep mulai mengalami hal aneh lainnya. Suatu malam, ketika suara tangisan itu tidak terdengar, ia justru mencium sesuatu yang tidak biasa. Saat melintasi area bawah jembatan, hidungnya menangkap aroma wangi yang semerbak. Wangi bunga Kamboja. Sangat aneh, karena area lembah itu hanya ditumbuhi ilalang dan pepohonan liar, tidak ada pohon Kamboja di sekitarnya. Aroma itu begitu kuat dan pekat, seolah ada seseorang yang menaburkan bunga tepat di jalurnya. Wangi itu terasa dingin dan membuat suasana menjadi semakin ganjil. Asep mempercepat langkahnya, merasa sangat tidak nyaman. Aroma Kamboja, yang seringkali diidentikan dengan pemakaman, terasa sama sekali tidak pada tempatnya di tengah lembah yang gelap itu. Aroma itu terus mengikutinya hingga beberapa meter sebelum akhirnya lenyap secara tiba-tiba. Sejak malam itu, aroma Kamboja menjadi penanda lain selain suara tangisan. Terkadang ia mendengar tangisan, di malam lain ia mencium wangi bunga.
Gangguan itu seolah datang bergantian. Dan tak lama kemudian, gangguan visual pun dimulai. Asep mulai sering melihat kilatan-kilatan aneh dari sudut matanya. Saat ia berjalan, ia merasa seperti ada bayangan putih yang bergerak cepat di antara pepohonan di sisi jalan setapak. Setiap kali ia menoleh untuk memastikan, tidak ada apa-apa di sana. Hanya kegelapan dan siluet pepohonan. Awalnya ia mengira itu hanya matanya yang lelah atau efek dari cahaya senter ponselnya yang memantul. Namun, kejadian itu terjadi berulang kali. Kilatan bayangan putih itu selalu muncul di area yang sama, di sekitar pilar-pilar jembatan. Gerakannya cepat dan sekilas, cukup untuk membuat jantungnya berdebar kencang namun tidak cukup lama untuk bisa ia amati dengan jelas. Kombinasi dari suara tangisan, aroma bunga Kamboja, dan penampakan sekilas ini akhirnya berhasil meruntuhkan pertahanan logika Asep. Ia kini benar-benar merasa takut. Ia tidak lagi menganggap ini sebagai lelucon atau ilusi. Ada sesuatu yang nyata di sana, sesuatu yang sedang mencoba berkomunikasi dengannya dengan cara yang sangat mengerikan. Ia mulai berpikir untuk menuruti nasihat teman-temannya dan berhenti menggunakan jalan pintas itu. Namun, rasa penasaran yang bercampur dengan sisa-sisa kesombongannya masih ada, dan itu akan membawanya ke puncak teror yang tidak akan pernah ia lupakan. Suatu malam Jumat, Asep terpaksa pulang larut setelah kerja kelompok di rumah temannya. Jalanan sudah sepi. Pilihan tercepat untuk pulang tentu saja adalah jalan pintas jembatan cincin. Dengan perasaan ragu dan takut, ia memberanikan diri. Mungkin malam ini aman, pikirnya. Ia berjalan dengan sangat cepat, nyaris berlari, dengan ponsel di tangan yang siap ia gunakan sebagai senter sekaligus senjata seadanya. Suasana terasa sangat mencekam, lebih dari malam-malam sebelumnya. Tepat saat ia berada di bawah bentangan jembatan, semua gangguan yang pernah ia alami datang serentak. Aroma bunga Kamboja tercium sangat menyengat, menusuk hidung. Dan suara tangisan itu, kali ini tidak terdengar samar atau jauh. Suaranya terdengar begitu dekat, jelas, dan menyakitkan. Seolah sumber suara itu berada tepat di atas kepalanya, di atas jembatan. Isak tangis itu begitu nyata, dipenuhi penderitaan yang luar biasa, membuat Asep merinding dari ujung rambut hingga ujung kaki. Nalurinya berteriak untuk lari secepat mungkin dan jangan pernah menoleh ke belakang atau ke atas. Namun, ada sisi lain dalam dirinya yang merasa tertantang. Rasa penasaran yang telah menumpuk, bercampur dengan sedikit kemarahan karena terus-menerus diganggu, mendorongnya untuk melakukan hal yang paling dilarang oleh semua cerita horor. Ia memutuskan untuk melihat ke atas. Ia ingin tahu apa sebenarnya yang ada di sana. Dengan tangan gemetar, ia mengarahkan layar ponselnya yang menyala ke atas, menyinari kegelapan di atas jembatan. Dan di sanalah ia. Di tepi jembatan, diterangi oleh cahaya redup ponselnya, berdiri sesosok gadis. Ia mengenakan pakaian yang tampak seperti kebaya lusuh dan kain jarik kusam. Rambutnya panjang tergerai menutupi sebagian wajahnya. Sosok itu berdiri diam, dengan kepala tertunduk. Asep membeku, napasnya tercekat. Saat ia hendak menurunkan ponselnya dan lari, sosok itu perlahan mengangkat wajahnya. Wajahnya pucat pasi, namun yang paling mengerikan adalah matanya. Kedua matanya berwarna merah menyala, menatap lurus ke arah Asep dengan tatapan penuh kebencian dan keputusasaan. Mulut Asep terbuka, ingin berteriak tapi tak ada suara yang keluar. Detik berikutnya, dalam keheningan yang mematikan, sosok gadis itu melompat dari atas jembatan, terjun bebas ke arah lembah. Asep menjerit sejadi-jadinya, bukan lagi jeritan tertahan. Ia tidak menunggu untuk melihat di mana sosok itu mendarat. Ia berbalik dan lari tunggang langgang, tidak peduli pada ranting yang mencakar wajahnya atau batu yang membuatnya nyaris tersandung. Ia hanya berlari, menjauhi jembatan cincin dengan teror yang membakar seluruh jiwanya. Dengan napas terengah-engah dan wajah pucat seperti mayat, Asep akhirnya berhasil mencapai jalan raya dan langsung menuju ke warung kopi 24 jam yang menjadi tempat mangkal para mahasiswa.
Ia menerobos masuk dan langsung ambruk di salah satu kursi, tubuhnya gemetar hebat. Bapak penjaga warung, yang biasa dipanggil Mang Udin, dan beberapa pengunjung lain langsung mengerubunginya, bertanya apa yang terjadi. Asep hanya bisa menunjuk ke arah jembatan cincin dengan tangan gemetar, tidak mampu berkata-kata. Melihat kondisi Asep, Mang Udin yang sudah puluhan tahun berjualan di sana sepertinya langsung mengerti. Ia menyodorkan segelas air putih hangat dan menepuk-nepuk pundak Asep. Tenang dulu, Jang. Tarik napas. Kamu lewat bawah jembatan tadi? Tanya Mang Udin dengan suara tenang. Asep hanya bisa mengangguk lemah. Setelah sedikit lebih tenang, ia menceritakan dengan terbata-bata apa yang baru saja ia lihat. Sosok gadis bermata merah yang melompat dari atas jembatan. Para pengunjung lain yang mendengarnya langsung bergidik ngeri, sementara Mang Udin hanya menghela napas panjang. Sudah saya bilang berkali-kali sama anak-anak mahasiswa, jangan lewat sana kalau malam. Apalagi kalau sompral, sombong, kata Mang Udin. Ia kemudian mulai bercerita, menuturkan legenda yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari jembatan cincin. Sosok yang dilihat Asep, menurutnya, adalah arwah penasaran seorang gadis pribumi dari zaman Belanda dulu. Konon, gadis itu adalah kembang desa yang jatuh cinta pada seorang meneer Belanda yang bertugas di perkebunan sekitar Jatinangor. Cinta mereka terlarang dan dilakukan secara diam-diam. Sang meneer berjanji akan menikahi si gadis, namun janji itu hanyalah bualan. Setelah gadis itu hamil, sang meneer justru meninggalkannya dan kembali ke negerinya tanpa kabar. Merasa malu, dikhianati, dan putus asa, gadis malang itu akhirnya mengambil jalan pintas. Pada suatu malam yang kelam, ia berjalan ke atas jembatan cincin, jembatan yang menjadi saksi janji-janji palsu sang kekasih. Dengan hati yang hancur berkeping-keping, ia mengakhiri hidupnya dan juga janin yang dikandungnya dengan melompat dari atas jembatan. Sejak saat itulah, arwahnya dipercaya tidak pernah tenang. Ia terus menghantui area jembatan, mengulang kembali momen tragisnya, menangis dan mencari kekasihnya yang telah mengkhianatinya. Mendengar kisah itu, Asep tidak lagi merasakan takut, melainkan rasa pilu yang mendalam. Sosok mengerikan itu ternyata menyimpan sebuah tragedi cinta yang menyakitkan. Setelah malam yang penuh teror itu, Asep diantar pulang ke kos oleh teman-temannya yang ia telepon dari warung Mang Udin. Malam itu ia tidak bisa tidur sama sekali. Bayangan wajah pucat dan mata merah menyala itu terus terbayang di pelupuk matanya. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, adegan saat sosok itu melompat kembali terulang. Tubuhnya mulai terasa tidak enak, dingin namun berkeringat. Keesokan paginya, Asep tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Tubuhnya demam sangat tinggi. Selama 3 hari 3 malam, Asep terbaring lemah di kamarnya. Teman-temannya bergantian merawatnya, memberinya makan dan kompres. Namun, demamnya tidak kunjung turun. Ia terus mengigau tidak jelas, terkadang berteriak ketakutan dalam tidurnya. Menurut teman-temannya, ia sering menyebut-nyebut kata jembatan dan mata merah. Mereka yakin sakitnya Asep bukan sekadar sakit biasa, ada sesuatu yang mengikutinya pulang malam itu. Pada malam ketiga, di puncak demamnya, Asep mengalami sebuah mimpi yang terasa sangat nyata. Dalam mimpinya, ia berada di dalam kamar kosnya yang gelap. Tiba-tiba, ia melihat sesosok perempuan berdiri di sudut kamarnya. Itu adalah gadis yang sama dengan yang ia lihat di jembatan, namun kali ini matanya tidak lagi merah menyala. Ia hanya berdiri di sana, diam, dengan wajah yang basah oleh air mata. Ia tidak melakukan apa-apa, hanya menangis dalam diam, isak tangisnya memenuhi seluruh ruangan. Asep ingin berteriak atau bergerak, namun tubuhnya terasa lumpuh dalam mimpi itu. Ia hanya bisa menatap sosok penuh kesedihan itu. Ada perasaan iba yang luar biasa dalam hatinya. Ia merasa seolah gadis itu sedang menunjukkan penderitaannya, bukan untuk menakutinya lagi, tetapi untuk meminta simpati. Mimpi itu terasa begitu lama,
hingga akhirnya Asep terbangun dengan keringat yang membasahi seluruh tubuhnya. Anehnya, setelah mimpi itu, demamnya perlahan-lahan turun. Keesokan paginya, ia merasa jauh lebih baik. Sakitnya telah hilang seolah diangkat begitu saja. Asep percaya bahwa mimpi itu adalah semacam kunjungan terakhir dari arwah penasaran itu, sebuah pertanda pamit setelah ia menunjukkan simpatinya. Sejak sembuh dari sakitnya, Asep menjadi pribadi yang lebih pendiam dan religius. Dan satu hal yang pasti, ia tidak pernah lagi, bahkan di siang hari sekalipun, berani mendekati atau melintasi jalan di bawah jembatan cincin. Dalam perspektif ajaran Islam, fenomena arwah penasaran seperti legenda gadis di jembatan cincin sesungguhnya adalah manifestasi dari ulah jin dan setan. Roh orang yang telah meninggal dunia berada di alam barzakh dan tidak mungkin bisa kembali ke dunia untuk gentayangan. Namun, jin, terutama jin karin, pendamping manusia sejak lahir, dapat mengetahui seluk-beluk kehidupan seseorang. Setelah orang tersebut meninggal, jin karin inilah yang seringkali usil dengan menampakkan diri dalam wujud almarhum untuk menakut-nakuti dan menyesatkan iman manusia, membuatnya percaya pada kekuatan selain Allah. Menghadapi hal semacam ini, seorang Muslim diajarkan untuk tidak takut kepada makhluk, melainkan hanya kepada Allah, Sang Pencipta. Perlindungan terbaik adalah dengan mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah, doa, dan zikir. Membaca ayat-ayat perlindungan seperti ayat kursi adalah benteng yang kokoh dari segala macam gangguan gaib. Kejadian yang menimpa Asep menjadi pengingat bahwa kesombongan dan sikap meremehkan hal-hal gaib bisa menjadi celah bagi setan untuk masuk dan mengganggu. Kisah tragis gadis di jembatan cincin memberikan pelajaran moral yang sangat mendalam tentang bahaya putus asa. Mengakhiri hidup sendiri, bunuh diri, adalah dosa yang sangat besar dalam Islam karena sama saja dengan tidak mensyukuri anugerah kehidupan yang diberikan oleh Allah dan mendahului takdirnya. Betapapun beratnya masalah yang dihadapi, keputusasaan bukanlah jalan keluar. Kisah ini mengajarkan pentingnya keteguhan iman dan kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup. Di sisi lain, pengalaman Asep memberikan hikmah tentang pentingnya menjaga adab dan sikap rendah hati dimanapun kita berada. Setiap tempat memiliki cerita dan energinya sendiri. Sikap, kulonun, atau permisi bukanlah sekadar tahayul, melainkan bentuk penghormatan kita terhadap lingkungan dan pengakuan bahwa kita tidak hidup sendirian di dunia ini. Pengalaman pahit Asep akhirnya mengubahnya dari seorang yang skeptis dan sombong menjadi pribadi yang lebih mawas diri dan menghargai hal-hal yang berada di luar jangkauan logikanya. Pada akhirnya, kisah ini adalah tentang batas antara keberanian dan kesombongan, antara logika dan iman. Terkadang, ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh akal sehat, dan disitulah peran keimanan kepada Allah sebagai pelindung sejati menjadi satu-satunya pegangan. Rasa takut yang dirasakan manusia adalah fitrah, namun kepada siapa rasa takut itu dilabuhkan, itulah yang menentukan kualitas imannya. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan, segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.